Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Umat Tuhan, ibadah minggu di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah saat ini berlangsung dalam terang tema mendengarkan Tuhan. Bacaan Alkitab dibacakan dari Mazmur 23. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Umat Tuhan, berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan anugerah Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan bersama-sama menerima sapaan sabda, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan kami, Tuhan izinkan beribadah di rumah, mewujudkan sembah bakti dan syukur kami kepadamu. Kami semakin bersyukur karena di tengah-tengah ibadah ini, Tuhan berkenan menyapa kami dengan sabda kebenaran firman-Mu, yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti maksud hati Tuhan dan kemudian kami wujudkan di dalam hidup kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara umat kekasih Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 menyatakan kepada kita demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah pernah naik pesawat terbang? Saya yakin sebagian besar dari kita pernah naik pesawat terbang dan
kalau kita memperhatikan ada satu bagian penting di dalam dunia penerbangan yang harus kita pahami dan harus kita kerjakan, yaitu mendengarkan petunjuk baik dari pilot maupun dari awak pesawat. Saudara-saudara, petunjuk itu dimulai dari bagian persiapan, ketika kita diminta untuk boarding, masuk ke pesawat, kemudian persiapan untuk tinggal landas, biasanya itu ditandai dengan suara flight attendant, take off station begitu ya, akan take off. Kemudian saat mengudara, saat terbang begitu, dan saat akan kembali mendarat, serta ketika sudah ada di darat lagi. Perjalanan itu selalu penuh dengan petunjuk-petunjuk, baik itu tentang bagaimana memakai sabuk pengaman. Sabuk pengamannya pesawat beda dengan sabuk pengamannya mobil. Bagaimana ketika akan bangkit dari tempat duduk, misalnya menuju ke toilet, ada waktu-waktu di mana orang itu tidak boleh berdiri, harus duduk begitu. Kemudian juga tentang rokok. Setahu saya sekarang penerbangan sama sekali tidak boleh merokok di situ, termasuk nge-vape itu juga tidak boleh. Kemudian tentang telepon genggam dan banyak hal lain, termasuk tentang peralatan keselamatan. Di mana pintu darurat, ya gayanya mesti begini gitu ya. Ada di sebelah sana, begitu. Di mana pelampung dan sebagainya. Saudara-saudara, semuanya itu ditujukan untuk keamanan dan kenyamanan selama penerbangan, baik bagi awak pesawat maupun bagi penumpang yang ikut dalam penerbangan itu. Maka diharapkan sebenarnya semuanya itu kemudian mendengarkan, mengerti betul apa yang kemudian harus dikerjakan ketika terjadi situasi-situasi tertentu. Masalahnya adalah, ternyata ada saja orang-orang yang tidak mau untuk memprioritaskan bagian untuk mendengarkan itu, sehingga seringkali itu menjadi sebuah masalah. Ketika diminta untuk mematikan telepon genggam, dia tetap, wah saya ini masih penting ini, prioritas saya itu harus ini, begitu. Ketika diminta untuk ini harus pakai sabuk pengaman, tidak boleh berdiri, lah ini saya kebelet ke belakang gimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Walaupun tahu bahwa apa yang didengarkan itu adalah sesuatu yang penting, walaupun tahu bahwa informasi itu adalah sesuatu yang mungkin nantinya akan menentukan hidup dan matinya dia, namun ketika seseorang mungkin merasa tahu, aku tahu krungu begitu, atau kemudian orang itu merasa bahwa itu tidak penting, buat saya tidak penting. Oke, itu penting kalau situasi-situasi darurat saja, tapi sekarang itu buat saya nggak penting. Maka kemudian orang akan memilih untuk tidak memperhatikan, bahkan kemudian cenderung mengabaikan. Nah, saudara-saudara, mendengarkan itu merupakan sebuah proses yang tidak mudah. Berbeda dengan mendengar. Kalau mendengar itu ada sepeda lewat, ada tukang roti lewat, ada suara tetot-tetot, kemudian lewat itu saja, itu namanya mendengar. Tetapi mendengarkan itu membutuhkan suatu konsentrasi, membutuhkan kesediaan untuk menganggap penting apa yang akan didengarkan, dan tentu ini sangat subjektif. Buat saya penting, mungkin bagi Mbak Lis nggak penting, mungkin bagi Pak Dodi tidak penting, tapi bagi Pak Winarto juga bisa jadi penting. Nah, jika itu merasa penting, maka kemudian orang akan menunjukkan perhatiannya ke situ, ada konsentrasi di situ, perhatian akan diberikan. Sebaliknya, jika merasa tidak penting, ya sudah, abaikan saja, biarkan dia ngomong, biarkan dia bicara, biarkan dia seperti itu, dan saya tidak perlu peduli. Nah, saudara-saudara, bacaan minggu ini mengisahkan tentang bagian Mazmur yang terkenal, dan sering sekali kita baca, sering sekali kita nyanyikan tentang Tuhan adalah gembalaku. Mazmur ini dipercaya merupakan refleksi Daud atas perjalanan kehidupannya sebagai seorang gembala. Seperti kita tahu, sebelum dia menjadi raja, Daud adalah seorang gembala domba, dan dia adalah seorang gembala yang cakap, dia adalah seorang gembala yang tangguh, dia adalah seorang gembala yang tahu tentang bagaimana menggembalakan domba. Daud tahu betul bagaimana supaya domba-dombanya itu selamat. Dia tahu betul bagaimana supaya domba-dombanya itu tetap terjaga, tidak ada yang dimakan serigala, tidak ada yang dimakan beruang, tidak ada yang dimakan singa. Yaitu bahwa domba-domba itu harus taat, domba-domba itu harus mendengarkan gembalanya. Dan situasinya kemudian dipindahkan ketika Daud merasa menganggap dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala. Refleksi dan pengakuan Daud bahwa ketika Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dengan segala macam kebaikan-kebaikan yang muncul berikutnya, tidak bisa tidak disertai dengan kemauan untuk memperhatikan, mendengarkan, dan taat atas apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh Tuhan. Daud mengalami masa-masa yang indah,
Tetapi Daud juga mungkin pernah mengalami masa-masa yang sukar. Sebagai seorang gembala, dia pernah merasakan kebaikan-kebaikan, tetapi dia juga pernah harus bertarung dengan beruang, dengan singa, untuk mempertahankan domba-dombanya. Dia mengatakan bahwa dia pernah ada di rumput yang hijau, membimbing ke air yang tenang, tetapi dia juga pernah berjalan di dalam lembah kekelaman. Dan Daud menyadari bahwa keberhasilan melewati semuanya itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Maka kemudian Daud menganggap bahwa Tuhan itu penting, perkataan Tuhan itu penting. Sehingga ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, ditutup dengan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, menunjukkan bahwa Daud menganggap Tuhan itu sebagai prioritas. Tuhan itu harus didengarkan, Tuhan itu harus ditaati. Nah saudara-saudara, dalam hidup masa kini ternyata ada begitu banyak prioritas di dalam hidup manusia. Ada yang prioritasnya kerja, ada yang prioritasnya sekolah, ada yang prioritasnya pasangan hidup, ada yang prioritasnya ini dan prioritasnya itu. Berbagai hal serta kesibukan itu tidak jarang kemudian membuat kita kehilangan kemampuan untuk memprioritaskan Tuhan. Karena kemudian keselimur dengan begitu banyak hal penting yang membuat kita merasa bahwa Tuhan itu tidak lagi penting. Yang penting itu sekarang saya punya duit banyak, yang penting sekolah saya beres, yang penting aku duwe bojo, duwe pacar, yang penting aku punya semua yang aku inginkan. Nah saudara-saudara, orang tua yang sibuk bekerja, anak yang sibuk sekolah, dengan segala macam kesibukan di masa sekarang, seringkali membuat keluarga tidak lagi punya waktu untuk memprioritaskan Tuhan. Jangankan memprioritaskan Tuhan, mungkin memberi waktu bagi Tuhan saja sulit. Tetapi kemudian itu mendatangkan suatu akibat, bahwa kemudian keluarga mulai kehilangan arah, mulai kehilangan tuntunan, semua manut pada prioritasnya sendiri-sendiri. Aku pengin yang ini, bapak pengin yang ini, ibu pengin yang ini, mbah pengin yang ini, dan seterusnya. Akhirnya semuanya bentrok sendiri-sendiri. Inilah awal mula munculnya masalah-masalah dalam keluarga, yakni ketika keluarga tidak lagi memiliki kemampuan, kemauan untuk mendengarkan Tuhan, tidak lagi memahami apa yang menjadi panduan dan tuntunan Tuhan, sehingga tidak lagi mengerti bagaimana harus berjalan sebagai domba-domba milik Tuhan. Nah saudara-saudara, ibadah ini mengajak kita untuk kembali berefleksi. Sebenarnya kita itu siapa sih? Bukankah kita adalah orang-orang yang dituntun oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan menghendaki supaya setiap miliknya menjadi baik, setiap miliknya beroleh kebaikan-kebaikan Allah, terjaga dengan baik, terselamatkan dengan baik. Maka seperti halnya Daud, kita diajak untuk masuk kepada sebuah refleksi. Apakah kita betul menganggap Tuhan itu penting? Apakah Tuhan itu lebih penting dari segala keinginan kita, segala harapan kita, segala ekspektasi kita, segala pekerjaan kita? Dan maukah kita kemudian memprioritaskan Tuhan secara waktu, secara hati, secara pikiran, supaya kita kemudian mengalami tuntunannya? Nah saudara-saudara, masa pandemi ini memberi kita banyak ruang dan waktu untuk merasakan kembali, merefleksikan kembali relasi kita dengan Tuhan, kebutuhan kita untuk memprioritaskan Tuhan, dan sebagainya. Maka mari melalui tema mendengarkan Tuhan, kita belajar menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang penting, pribadi yang harus didengarkan, pribadi yang harus diperhatikan, karena kemudian dialah yang menuntun kita, dialah yang kemudian menyertai kita. Maka saudara-saudara, mari bersama-sama kita memperbaiki relasi dengan Tuhan, supaya Sang Gembala Agung menunjukkan tuntunannya kepada kita, dan sebagai domba-domba Allah, kita kemudian menunjukkan ketaatan kita, menunjukkan perhatian kita untuk mau dituntun oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.
Pengakuan iman. Bersama seluruh orang percaya yang mendengarkan Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, mari bersama kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan, firman-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah gembala kami, Engkaulah penuntun kehidupan kami, dan Tuhan menghendaki supaya setiap dari kami mendapatkan kebaikan, merasakan penyertaan yang daripada-Mu. Tetapi harus kami akui Tuhan bahwa seringkali pikiran, perasaan, keinginan, harapan kami lebih kami prioritaskan daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga seringkali kami berjalan justru menjauh dari apa yang Engkau tata, menjauh dari apa yang Engkau rancang, sehingga kesulitan-kesulitan dan tantangan kehidupan melemahkan kami. Maka Tuhan, melalui firman-Mu saat ini kami berefleksi untuk kembali menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang harus kami dengarkan, prioritas yang harus kami perhatikan, dan prioritas yang harus kami taati, sehingga kebersamaan kami dengan Tuhan menumbuhkan suatu sikap hidup yang taat kepadamu dan merasakan penyertaan Tuhan. Maka saat ini Tuhan, izinkan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang tengah berduka, saudara-saudara kami yang terus berusaha untuk lepas dari himpitan kehidupan, maupun mereka yang terus berjuang untuk lepas dari dosa. Tuhan, mampukan kami untuk menghadirkan pemulihan, menghadirkan penghiburan, menghadirkan kekuatan, dan menghadirkan kelepasan yang daripada-Mu, sehingga saudara-saudara kami ini di dalam kebersamaan dengan kami dimampukan untuk mendengarkan apa yang menjadi maksud hati Tuhan, dan kemudian melanjutkan kehidupan seturut dengan apa yang Kau kehendaki sampai menemukan rancangan-Mu yang indah. Demikian juga kami sebagai keluarga besar gereja-Mu di sini, Tuhan mampukan untuk juga mendengarkan Tuhan, sehingga setiap yang kami kerjakan di dalam pekerjaan dan pelayanan kami mewujudkan tugas panggilan yang Kau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk bekerja sama dan bekerja bersama-sama, menanggapi undangan-Mu untuk berkarya di dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga gereja ini tidak memprioritaskan apa yang menjadi keinginan kami sendiri, tetapi memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang tentunya menghadirkan kebaikan bagi semua orang. Tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi kota Semarang yang saat ini terus berjuang di tengah-tengah pandemi corona. Tuhan, kami yakin percaya Engkau menuntun kami untuk juga menghadirkan kebaikan melalui ketaatan kami, melalui sikap yang taat pada protokol kesehatan, melalui apa yang bisa kami kerjakan untuk mendukung saudara-saudara kami tenaga medis, juga pemerintah. Tuhan, menolong kami, sehingga kami bersama-sama mewujudkan tuntunan Tuhan atas hidup bersama melalui sikap kami yang mau untuk memprioritaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Mazmur 139 ayat yang ke-14 menyatakan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari bersama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama kita akhiri ibadah ini dengan kita menaikkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama berdiri. Saudara-saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan hidup dalam damai dan sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lanjutkan kehidupan dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga. Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.